Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tulungagung, peserta Pondok Ramadan virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan Pondok Ramadan. Pagi ini Ibu akan mengambil sebuah tema meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kegiatan ini dilaksanakan dengan virtual dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita semuanya hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari musibah ini dan musibah ini segera hilang dari bumi persada kita tercinta. Dan selanjutnya kalian tetap harus berikhtiar dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurilah, tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ada beberapa keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Anak-anak, kalau kita ingat dosa kita, betapa banyak dosa-dosa yang kita laksanakan. Ya. Kadang-kadang kita sholatnya tidak tepat waktu. Kadang-kadang kita ngajinya juga bolong-bolong. Dan masih banyak dosa yang kita laksanakan. Maka dari itu dengan Ramadan ini mudah-mudahan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu anak-anak sekalian, pada bulan Ramadan ini setiap amal ibadah yang dilaksanakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Siapa yang tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang istimewa? Dosa diampuni, pahala kita dilipat gandakan. Maka dari itu dapat dikatakan ketika kita memanfaatkan, ketika kita dalam bulan Ramadan ini beribadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah nantinya kita akan menuju kepada fitrah atau dalam kondisi yang suci. Karena dosanya diampuni oleh Allah, karena pahalanya dilipat gandakan menjadi semakin banyak. Itu anak-anak sekalian. Dan banyak keistimewaan lain yang terjadi pada bulan Ramadan ini, yang apabila kita bisa merenungkan dengan baik, maka kita akan dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sekarang kita kembali kepada materi tentang keimanan. Iman itu menurut bahasa adalah percaya atau yakin atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah meyakini dalam hati, melafalkan dengan lisannya, dan melaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi iman itu bukan sesuatu yang ada dalam hati saja, tetapi iman itu merupakan sesuatu yang utuh pada diri manusia, mulai hatinya, lisannya, sampai amal perbuatan sehari-hari. Maka dari itu apabila manusia melaksanakan iman ini atau beriman, maka insya Allah kita semuanya akan menjadi orang yang baik. Nah, namun demikian, apa hakikat iman anak-anak sekalian? Yang pertama, hakikat iman adalah syarat diterimanya amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilandasi, diniati, didasari oleh iman. Ya. Kita melakukan sholat karena kita beriman kepada Allah.
Karena kita percaya kepada Allah, kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita berbuat baik kepada orang tua, termasuk menuntut ilmu, termasuk kita melaksanakan pondok Ramadan seperti ini. Harus didasari oleh iman, ya. Terus selanjutnya, iman itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu ucapan lisan saja, tapi iman itu juga diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ya. Maka dari itu saya beriman, tidak bisa dikatakan itu sudah menjadi orang yang beriman, ya. Berarti andaikan sebuah lingkaran itu ada 360 derajat, ya anak-anak, derajatnya itu apabila iman itu hanya diyakini dalam hati, dilesankan saja, apabila itu hanya derajatnya sedikit, ya, belum mencapai lingkaran penuh itu berisi tentang iman semuanya. Maka iman itu harus ada 3 unsur yang ada di dalamnya itu. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, hakikat daripada iman adalah merupakan nanti kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya ketika Allah memberikan petunjuk pada jalan yang kita lalui, insya Allah kita akan melalui jalan yang benar, dengan satu syarat, bahwasanya kita harus beriman kepada Allah, harus yakin kepada Allah akan ketetapan yang telah ditetapkan kepada kita, ya. Selanjutnya anak-anak, hakikat iman adalah iman itu pasti diuji, ya. Setiap manusia yang beriman pasti diuji, imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya para nabi, tidak ada yang tidak diuji, semuanya diuji dengan Allah. Bahkan ada yang ujiannya itu sungguh ujian yang sangat luar biasa berat. Namun demikian, para nabi tetap istiqomah, tetap beriman dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan bisa melalui ujiannya dengan baik. Nah, terus bagaimana dengan kita, ya? Kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang melalui ilmu yang diberikan kepada kita. Jangan kira diuji itu yang kurang saja. Orang bodoh itu katakan, atau orang yang kurang pintar itu diuji oleh Allah. Kalau pintar tidak diuji. Orang pintar juga diuji oleh Allah. Kadang kita diuji dengan anak-anak kita. Kadang diuji melalui harta kekayaan kita. Kadang diuji melalui jabatan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itu anak-anak sekalian. Jadi keimanan manusia itu oleh Allah selalu diuji. Maka dari itu kita berupaya bagaimana kita bisa melalui ujian itu dengan baik dan lulus, dan mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Itu. Selanjutnya anak-anak sekalian, hakikat daripada iman itu tidak stagnan, tidak tetap. Kadang-kadang iman itu tebal, kadang-kadang tipis, kadang-kadang nyaris, ya. Hati-hati ya, kita perlu hati-hati. Maka dari itu kita tetap harus merawat iman itu, ya, merawat iman itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kan cirinya orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, ya. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah kuat imannya. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu ketika dibacakan nama Allah bergetar hatinya belum? Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, suka enggak? Bertambah iman kita enggak? Atau justru sebaliknya? Nah, ini tanda tanya dan perlu diperhatikan, ya. Maka dari itu yang bisa ukur ini kita masing-masing, anak-anak sekalian. Dan implementasi daripada iman kita itu adalah diwujudkan dalam ajaran Islam dalam rukun iman yang ada 6, ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa? Yaitu intinya tentang ketauhidan Allah itu, tentang keesaan Allah, ya. Nah, untuk kita bisa mempelajari dengan baik dan memahami dengan baik tentang ajaran tauhid ini, maka kita harus juga mengenal sifat-sifat Allah, ya. Kita mengenal sifat-sifat Allah. Kita mengenal asma Allah. Dari sifat dan asmanya Allah ini akan semakin memahamkan diri kita akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
melalui sifat, melalui perbuatan, melalui asmanya. Sifat Allah ada 20, masih ingat anak-anak? Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Terus asma Allah ada berapa? 99 yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Ini sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ada yang juga kalau dalam berdoa disebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan seterusnya. Jangan lupa dihafalkan ya yang belum hafal. Selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah sebagaimana manusia. Namun setiap makhluk yang diciptakan Allah diberikan kelebihan masing-masing sesuai dengan tugasnya itu ya. Malaikat diciptakan dari nur dan cahaya, sehingga malaikat itu bisa berubah bentuk ya. Namun malaikat tidak punya jasad seperti manusia. Maka malaikat itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 dijelaskan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah, tidak pernah sombong, selalu bertasbih, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda dengan kita ya. Kita manusia diciptakan dari tanah ya. Manusia punya zat ya. Terus yang selanjutnya, tapi manusia juga selain diberikan akal oleh Allah, kita juga diberikan nafsu. Maka dari itu kita punya keinginan ya, keinginan lebih baik, keinginan memiliki A, keinginan memiliki B, dan seterusnya. Terus kita ingin baju bagus juga ingin, pinter juga ingin. Itu adalah keinginan ya. Keinginan itu tidak semuanya jelek. Namun demikian apabila keinginan itu bisa dikendalikan oleh akal kita dan sesuai dengan ajaran agama. Anak-anak sekalian. Selanjutnya yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Seluruh ajaran di kitab Allah itu adalah ajaran tauhid utamanya. Sama, mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sama, tauhid. Apa yang membedakan? Ya, kalau Taurat, Zabur, Injil itu diberikan pada umat pada zamannya. Sedangkan Al-Quran karena di akhir zaman diberikan pada umat mulai diturunkannya Al-Quran sampai nanti hari kiamat. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi isinya sudah sempurna. Itu anak-anak sekalian. Selain ajaran tauhid juga ada ajaran tentang muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana kita sewa menyewa, bagaimana kita pinjam meminjam, bagaimana kita jual beli. Juga masalah fikih yang ngatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu anak-anak janji Allah dan ancaman Allah nanti di akhirat, isyarat ilmu pengetahuan, itu semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sedangkan rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul Allah, Nabi dan Rasul. Ingat anak-anak ya, kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Karena kalau Rasul itu diberi tugas untuk membina umat ya, membina kaum ya, untuk memperbaiki akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah dipilih oleh Allah sebagai Rasul yang terakhir juga begitu. Jadi Rasulullah itu mempunyai tugas untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang akhlak manusia pada waktu itu setelah ditinggal Nabi sebelumnya mengalami kerusakan, baik akhlak tentang ketauhidan kepada Allah maupun masalah-masalah dengan sesama. Maka melalui ajaran yang dibawa Rasulullah SAW disempurnakan akhlak manusia ini, sehingga Nabi ini memiliki sifat-sifat yang luhur ya, sifat-sifat yang luar biasa, yaitu dengan jujur atau sidik, amanah, fatonah, dan taqwa. Selanjutnya anak-anak, rukun iman yang kelima adalah iman hari kiamat. Kita harus yakin akan hari kiamat. Secara akal saja sudah bisa kita pahami bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, apapun itu. Semua yang diciptakan Allah, yang makhluknya. Kalau khalik itu pencipta ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk semuanya itu pasti akan mati, pasti akan ada akhirnya.
Kita lihat saja, ada pagi, nanti juga sore. Ada orang dilahirkan, ada kematian. Ada pohon yang tumbuh, nanti juga akan mati. Semuanya ada akhirnya. Ya, itu secara akal saja begitu. Belum lagi beberapa dalil yang ditetapkan di dalam Al-Quran, itu banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana nanti hari kiamat. Ya. Misalnya saja dalam Quran surat Al-Zalzalah ya, Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Nah, itulah kejadian hari kiamat. Dalam surat Al-Qari'ah juga dijelaskan, yauma yakunu nasu kal farasil mabthus, pada hari itu manusia bagi aneh-aneh yang berterbangan. Ini bisa digambarkan ketika gravitasi bumi ini sudah tidak ada lagi, diambil oleh Allah, maka mau kemana lagi manusia? Akan lepas dari bumi, pohon-pohon juga akan lepas, bangunan semua akan bertubrukan. Nah, kita bayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Kalau kita melihat erupsi ya yang baru-baru ini, misalnya di Sinabung ya, Sumatera, ada di Semeru juga itu ya. Itu kan kayak ada bulu-bulu yang berwarna putih kehitam-hitaman. Ya, itu di Al-Qur'an sudah dijelaskan seperti itu. Itu kejadian hari kiamat. Setelah semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan, kiamat itu terjadi, maka akan ada fase-fase berikutnya. Yaumul ba'as, manusia dibangkitkan, setelah itu digiring di mahsyar, setelah itu dihisab dan mizan, baru manusia nanti akan kemana? Surga atau ke neraka. Mudah-mudahan kita nanti termasuk ahli surga. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dan rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Bahwasanya apapun yang telah diciptakan, ditetapkan, diputuskan dan terjadi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Termasuk nanti akan diciptakan kita di dunia ini ya. Kita dilahirkan di Indonesia dengan kulit sawo matang, matanya sipit, hidungnya agak pesek itu ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya memang Allah menciptakan setiap umat itu sesuai dengan masing-masing ya. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 juga sudah dijelaskan bahwasanya kita semuanya ini walaupun diciptakan bermacam-macam, tapi bukan berarti kita itu harus membeda-bedakan. Karena apa? Ternyata yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat takwanya. Bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan derajat, pangkat dan lain sebagainya. Itu anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mempertebal iman? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak sekalian. Saya mengambil salah satu syair ya, syair pada zaman dulu yang sekarang ini sudah dimodifikasi oleh Opi dan lain sebagainya, yaitu tentang tombo ati ya. Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama, maca Quran angen-angen sak maknane. Jadi kita untuk merawat iman kita itu, memperkuat iman kita itu, menjaga hati itu adalah dengan membaca Al-Quran, memahami artinya dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sholat fardu lakonono. Anak-anak sudah sholat fardu ya. Nah, namun pertanyaannya, bolong atau tidak? Nah, ini yang masih bolong karena kalian sudah dewasa ya, sudah balik, maka sudah harus penuh. Alhamdulillah yang sudah penuh 5 waktu, tingkatkan dengan sholat jamaah dan sholat sunnah. Itu anak-anak. Jadi ada fase-fasenya. Kalian sudah balik, maka itu tolong dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu gimana anak-anak? Ya, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita berteman dengan orang baik, orang yang soleh, pasti jalan kita akan insya Allah baik. Karena apabila kita salah ada yang mengingatkan. Selanjutnya anak-anak, yang keempat adalah weteng kudu betah luwe. Ya, ini yang namanya puasa. Ya. Jadi puasa ya seperti ini, kita puasa Ramadan dan mudah-mudahan nanti selain Ramadan anak-anak bisa melaksanakan puasa sunnah.
apakah 6 hari Syawal, di bulan Syawal itu apakah Senin Kamis, Selasa dan seterusnya ya. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir untuk merawat, menjaga, memperkuat iman kita adalah zikir wengi ingkang suwe. Mari kita berupaya semaksimal mungkin ketika malam hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, menyebut asma Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan asmanya. Itu anak-anak sekalian, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk itu dan bisa kita laksanakan dengan istiqomah. Itu anak-anak yang bagaimana cara kita merawat iman. Dan selanjutnya, apakah ada hubungannya antara keimanan dan ketakwaan? Pasti, karena takwa itu adalah kita berhati-hati, kita memelihara. Takwa itu menjaga. Maka orang yang bertakwa itu lebih banyak amaliyahnya daripada hanya berbicara saja, itu ya. Banyak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa membayangkan atau bisa kira-kira teman saya yang paling bertakwa, ya itu misalnya seperti itu ya. Itu kalian bisa seperti itu. Maka yang bisa ngukur itu dirinya masing-masing. Orang lain sih tahu, tapi yang paling tahu apa yang terdetik dalam hati, yang dilafalkan dengan lisan dan perbuatan itu ada pasti manusia itu sendiri. Sedangkan secara istilah, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu anak-anak, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Di situ dijelaskan orang-orang takwa itu yang seperti apa ya. Ya. Orang-orang yang takwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sudah jelas bahwasanya percaya pada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, dan termasuk di dalamnya di sana adalah percaya pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak, marilah kita menghadirkan, mempersiapkan hati agar senantiasa mengagungkan asma Allah, agar senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu khawatir akan diri kita. Akhirnya kita berusaha berhati-hati akan langkah yang kita laksanakan, akan jalan yang kita lalui, sehingga akan membuahkan buah daripada ketakwaan itu, yaitu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para waliullah anak-anak, walaupun kita bukan itu, belum derajat itu, tetapi kita berusaha untuk bisa menjadi baik ya. Anak-anak sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan pertemuan kita pada kali ini apabila kita simpulkan dengan benar-benar merawat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah manusia akan cenderung berbuat kepada yang baik, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk atau tercela. Itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin selama kami menyampaikan ada kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.